Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Para peserta pembelajaran bahasa Arab online yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa dapat kembali untuk melanjutkan pelajaran kita pembahasan tentang bilangan atau kita masih pada pembahasan masalah tamyiz. Pada kaidah yang keempat di halaman yang ke-87 dari pembahasan tamyiz adalah suwarul adad. Kita akan membahas pada macam-macam dari bilangan. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa tamyiz bilangan atau isim yang terletak setelah angka ini bermacam-macam bacaannya dan juga bentuknya. Oleh karena itu, inilah perinciannya dari pembahasan tamyizul adad, yang mana kita akan mempelajari terlebih dahulu tentang macam-macam dari bilangan yang ada di dalam bahasa Arab. Maka musannif mengatakan al-qaidatur rabi'ah, kaidah yang keempat, suwarul adadi, bentuk-bentuk bilangan. Ya'til adadu ala suwarin mukhtalifatin. Angka datang dalam susunan sebuah kalimat memiliki bentuk yang bermacam-macam. Fayakunu mufradan. Yang pertama, ada yang disebut dengan bilangan mufrad. Adadul mufrad. Mislu arba'atun wa khamsatun wa sitatun wa ila akhirih. Au murakkaban ma'al asyrah. Atau dia ini adalah murakkab tersusun mal asyrati bersama angka 10. Misal arba'ata asyara wa khamsata asyara wa sittata asyara. 14, 15, dan 16. Au ma'tufan wa ma'tufan alaih. Atau angka tersebut dinamakan dengan angka ma'tuf wa ma'tufun alaih. Mislu arba'atun wa ishrun, 24. Khamsatun wa ishrun, 25. Sittatun wa ishrun, 26. Wa tusammal a'dada ishrun wa thalathun wa arba'un wa khamsun ila akhirih. Alfadul uqudi disebut dengan alfadul uqud. Baik, para peserta pembelajaran bahasa Arab online yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bilangan dalam bahasa Arab memiliki bermacam-macam bentuk. Yang pertama adalah bilangan mufrad. Angka mufrad. Apa itu angka mufrad? Angka mufrad adalah suatu angka yang dilafadzkan dengan sendirian, tidak dibarengi dengan angka yang lain. Ini disebut dengan angka mufrad. Nah, diawali dari angka berapa? Diawali dari angka
3, 2, 3, kemudian 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dalam bahasa Arab, angka tersebut adalah disebut dengan adadul mufrad. Angka mufrad. Karena ketika disebutkan angka tersebut, di situ angka bentuknya sendirian tanpa dengan angka yang lain. Misal salasatun, salasatun, khamsatun. Misalnya, salasatun 3. Maka ini disebut dengan angka mufrad. Berarti angka mufrad itu adalah angka dari 3 sampai dengan 10. Ini disebut dengan angka mufrad. Tsaniyan, yang kedua, angka tersebut dinamakan dengan murakkaban ma'al asyrah. Yang kedua, ada yang namanya angka a'dadul murakkabah. Murakkab ma'al asyrah. Yang sering kita kenal dengan a'dadul murakkabah. A'dadul murakkabah ini adalah sebuah angka yang disebut dengan angka 10. Atau yang bisa kita kenal dengan angka belasan. Itu a'dadul murakkabah. Yang diawali dari angka 11 sampai dengan 19. Dan ini disebut dengan a'dadul murakkabah. Ahada asyara, 11. Ithna asyara, 12. Thalathata asyara, 13. Arba'ata asyara, 14. Khamsata asyara, 15. Sittata asyara, 16. Sab'ata asyara, 17. Thamaniyata asyara, 18. Tis'ata asyara, 19. Dan ini yang disebut dengan a'dadul murakkabah. Ini jenis angka yang kedua. Kemudian jenis angka yang ketiga adalah angka ma'tufun wa ma'tufun alaih. Yaitu sebuah angka yang disebutkan dengan adanya wawu atof. Sebuah angka yang disebut bersama angka yang lain dihubungkan dengan adanya wawu atof. Makanya dinamakan dengan ma'tuf wa ma'tufun alaih. Angka ma'tuf wa ma'tufun alaih. Yaitu dua angka yang disebutkan dalam sebuah kalimat dihubungkan dengan huruf wawu atof. Nah, angka ini tidak terhingga. Yaitu dia diawali dari angka 21 dan seterusnya. Yang penting angka tersebut dilafadzkan dengan adanya huruf wawu. Dua angka atau lebih yang disebutkan dengan dihubungkan adanya huruf wawu. Namanya huruf angka ma'tufun alaih. Seperti kalau kita mengatakan 21, berarti wahidun wa isyruna. Ada kata wahidun, ada wawunya, wawu atof, isyruna itu angka. Maka wahidun wa isyruna. Maka wahidun wa isyruna disebut dengan angka ma'tuf wa ma'tufun alaih. Atau khamsatun wa arba'una. Ada angka khamsatun, ada angka arba'una. Nah, di situ kedua angka tersebut dihubungkan dengan adanya huruf wawu. Wa khamsatun wa
arba'una 45. Berarti khamsatun wa arba'una disebut dengan adadun mu'tuf wa ma'tufun alaih. Angka ma'tu dan ma'tufun alaih. Atau contoh yang lainnya, tis'atun wa tis'una. Tis'atun wa tis'una. Dia juga disebut dengan angka ma'tuf wa ma'tufun alaih. Baik. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah alfadul uqud. Angka yang disebut dengan alfadul uqud. Apa itu alfadul uqud? Angka alfadul uqud adalah kelipatan 10. Angka yang dihitung dengan kelipatan 10. Dalam bahasa Arab, maka kelipatan 10 itu berawal dari angka 20. Dan ini alfadul uqud. Berarti alfadul uqud adalah berawal dari angka 20 dan kelipatan 10-nya. Berarti 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Maka ini dalam bahasa Arab dinamakan dengan alfadul uqud. Kalau kita ungkapkan dalam bahasa Arab berarti 20, isyruna. 30, thalathuna. 40, arba'una. 50, khamsuna. 60, sittuna. 70, sab'una. 80, thamanuna. 90, tis'una. Dan inilah yang disebut dengan alfadul uqud. Dan ini adalah nama dari angka dalam bahasa Arab. Maka kesimpulannya adalah bahwa angka dalam bahasa Arab ada 4 macam. Yang pertama adalah adadul mufrad. Yang kedua, adadul murakkabah. Yang ketiga, adad ma'tuf wa ma'tufun alaih. Dan yang keempat adalah adad alfadul uqud. Nah, adadul mufrad adalah sebuah angka yang disebutkan sendirian. Itu angka mufrad. Baik. Maka alfadul kita ulangi. Angka mufrad berarti dari angka 3 sampai dengan 10. Adadul murakkabah 11 sampai dengan 19. Ma'tufun wa ma'tufun alaih berawal dari angka 21 dan seterusnya. Kemudian alfadul uqud adalah 2 kelipatan 10. 20 sampai dengan 90 kelipatan 10. Taib, itu adalah nama-nama dari bilangan. 6. Kemudian kita lanjutkan pada kaidah yang kelima. Al-adadu min haitsul i'rabi wal bina. Al-adadu min haitsul i'rabi wal bina'i. Setelah kita mengetahui macam-macam adad, maka sekarang adad angka kalau ditinjau dari segi mu'rab dan mabninya. Mu'rab dan mabninya. Muslim mengatakan jami'ul a'dadi mu'rabatun. Semua angka itu mu'rab. Apapun jenis angkanya itu pada asalnya. Yaitu turfa'u au tunsabu au tujarru ala hasabi mawqiha fil jumlah. Dia bisa dibaca rofa, atau dibaca nasab, atau dibaca majrur.
ala hasabi mawqiha fil jumlah, pada tempat di dalam susunan kalimatnya, sesuai dengan susunan kalimatnya. Jadi pada asalnya angka tersebut adalah angka yang mu'rab. Artinya dia bisa dirofa, bisa dinasab, bisa dijer. Apabila angka tersebut berada di tempat isim yang rofa, maka dia dirofa. Apabila angka tersebut berada di tempat isim yang dinasab, maka dia harus dinasab. Dan angka apabila berada di tempat isim yang majrur, maka dia di kasrah. Tandanya disesuaikan dengan bilangannya. Karena tadi kita telah menerangkan jenis-jenis nama daripada bilangan dalam bahasa Arab. Berarti kalau ada bilangan mufrad dari angka 3 sampai dengan 10, berarti dia tanda rafa'nya dengan dhammah, dibaca thalathatun, arba'atun misalnya, khamsatun. Ketika bilangan mufrad ini berada di tempat isim yang rafa, maka di rafa tandanya dengan dhammah. Misal jaa arba'atu tullabin. Jaa arba'atu tullabin, telah datang 4 murid laki-laki. Maka jaa arba'atu tullabin, arba'atu marfu'un fa'ilun, ala mutarafiha bi dhammah. Arba'atu. Atau ketika dia berada di tempat isim yang nasab, berarti dinasab. Bisa sebagai maf'ulun bi, bisa sebagai isim inna dan seterusnya. Misal inna arba'ata tullabin fil fasli. Inna arba'ata tullabin fil fasli. Maka arba'ata nasab, karena sebagai isimnya inna dari angka. Tanda nasabnya dengan fathah. Taib. Atau majrur, bisa dijer apabila kemasukan oleh huruf jar atau menjadi mudhafun ilai. Marartu bi arba'ati tullabin. Marartu bi arba'ati tullabin. Arba'ati majrur karena diawali oleh huruf jar yaitu ba. Taib. Itu kalau adat mufrad. Adadul murakkabah atau fima ada adadal murakkab, fima ada adad min ahada asyara ila tis'ata asyara, kecuali angka 11 sampai dengan 19. Fatakunu daiman mabniyatan alal fathil juz'aini bistisna'il adadi ithna asyara wasnata asyrata fayu'rabul juz'ul awwalu minhu i'rabal muthanna wa yubnal juz'ul tsani alal fathi. Taib. Kecuali angka dari 11 sampai dengan 19. Berarti kecuali adadul murakkabah. Fatakunu daiman mabniyatan, maka dia senantiasa mabni. Harokat akhir dari angka tersebut tidak mengalami perubahan, yaitu di atas fathah pada kedua angkanya. Itu adadul murakkabah. Kecuali angka 12. Kalau duanya itu yang mu'rab, sedangkan angka puluhannya dia mabni di atas fathah. Maka dari sini berarti angka mufrad mu'rab, angka ma'tuf wa ma'tufun alaih mu'rab. Kemudian angka kelipatan 10 al-fadlul qud dia mu'rab, dan yang mabni hanya pada a'dadul murakkabah 11 sampai dengan 19 kecuali angka 12, maka dia adalah isi angka yang mabni di atas fathah pada keduanya. Taib.
Kita bisa melihat pada contoh-contohnya. Misal, contohnya di sini adalah qara'tu arba'ata kutubin. Kutubin. Arba'ata isim nasab sebagai maf'ul bi mansubun bil fathah, kutubin tamyizun majrurun bil kasrati. Taib. 6. Taib. Jadi itu. Ini yang bisa kita pelajari. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.